sama-sama. Ya. Seumuran ya. Semoga beres-beres rumah. Halo, assalamualaikum Dek. Salam Kak. Perkenalkan, nama kakak Hilmida Rahmatusada. Kakak di sini ingin mewawancarai Adek seputar kegiatan sehari-hari Adek gitu di rumah gimana. Kakak minta waktunya sebentar ya. Coba dong, nama Adek siapa? Sama umurnya berapa tahun? Nama saya Berke Samsat. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Kegiatan apa sih yang sering Adek lakukan setelah Adek selesai mengerjakan tugas sekolah? Membantu itu kadang main. Kadang bermain. Terus Adek di sekolah pelajaran yang Adek sukai pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika. Coba ya, kalau misalkan Adek suka matematika nih, kakak tes ya. 2 kali 4 berapa? Berapa? Ih, Adek pinter. Adek pinter ya. Coba sekarang pertanyaan selanjutnya, Adek lebih suka membaca atau menulis? Menulis. Terus kalau misalkan Adek bermain gitu ya di tempat bermain, Adek ngerasa nggak nyaman nih gitu. Terus sikap Adek bakalan kayak gimana? Kalau nggak nyaman, ya tuh. Pindah tempat bermain gitu ya, cari yang nyaman gitu buat main ya. Berarti Adek pintar, bisa memilih gitu mana yang nyaman, mana yang enggak gitu ya. Terus Adek kalau sudah besar nanti cita-cita Adek mau jadi apa sih? Jadi guru kayak kakak. Oh, kakaknya jadi guru. Bagus. Jadi penerus ya. Adek jika ada tugas sekolah gitu, Adek lebih suka mengerjakan sendiri atau dibantu sama orang tua gitu? Dibantu. Oh, dibantu. Iya sih, lebih baik gitu. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, menanyakan ya Dek. Terus Adek kalau misalkan Adek nih diberi uang sama orang tua, Adek uangnya lebih baik ditabung atau dijajanin? Lebih baik ditabung. Apa sih yang sering Adek kerjakan di rumah? Mengerjain tugas. Terus selain mengerjain tugas, bantu ibu seperti beres-beres rumah gitu ya. Pintar. Kalau bangun tidur, Adek masih suka dibangunin atau bangun sendiri? Bangun sendiri. Pintar. Adek tidur biasanya kalau malam itu jam berapa sih? Jam 9 malam. Langsung tidur gitu. Udah sekian, segitu aja kakak menanyakannya. Terima kasih atas waktu. Oke, langsung aja. Di sini aku minta waktunya sebentar buat wawancara, boleh ya? Sebelumnya perkenalan dulu, boleh tahu siapa namanya? Sarah Nur Aini. Sekarang umur berapa? 17 tahun. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih kesibukan atau kegiatan yang sekarang dilakuin gitu? Kalau di sekolah daring, belajar, ngerjain tugas. Udah. Terus kelas berapa sekarang? Naik kelas 3 SMA, berarti sekarang kelas 2 SMA. Di mana sih sekolahnya kalau nggak tahu? Di SMA 9 Muhammadiyah. Oke, terus kasih. Kedua, apa sih motivasi kamu kalau mau pergi ke sekolah gitu biar semangat gitu buat
belajar pas sebelum daring? Beli tas baru, ya kan? Beli apa? Beli peralatan yang baru biar Semangat gitu Bagus. Biar kelihatan kece gitu iya, kan. kece. Lanjut. Parfum loh, bikin bahagia. Ya. Terus nih kan sekarang banyak waktu luang kan ya. Apa aja sih yang kamu lakuin dari waktu-waktu luang gitu? Mengisi waktu luang. Main. Kalau gue beres-beres rumah, ya kan? Terus kalau beres rumah ya jagain klinik. Udah itu aja ya. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya. Misalkan lagi di daring atau lagi kelas gitu ya, terus ada materi yang nggak kamu nggak pahami tuh, terus kamu gimana? Atau minta Tanya guru, kalau nggak tanya teman. Terus kalau saya nggak ngerti ya datang ke sekolah minta jelasin sama gurunya gitu. lanjut, bagaimana sih reaksi kamu ketika ketemu teman baru, dan terus apa yang kamu lakuin? Berinteraksi sama mereka, kan namanya juga kan di tempat baru, jadi harus kenalan. So, SKSD Gitu ya, akrab kan biar ya. akrab. Terus nih misalkan kamu lihat ada teman kamu dibully, terus kira-kira apa tanggapan kamu? Terus apa yang akan kamu lakuin gitu? Stop bullying, membela yang nggak salah gitu. Buat apa sih ngebully kayak gitu? Udah Gak pasti guna gitu kan, mendingan kayak udah kita mulai friendly aja, berteman baik. Kalau misalnya masalah harta atau gimana mendingan kayak ya lu bantu gitu biar sama level lu sama kayak kita gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan nih orang tua kamu nyuruh kamu buat lakuin sesuatu, kira-kira gimana sikap sama perasaan kamu buat tanggepin mereka gitu? Ya pertama kalau misalkan emang mau nerima ya udah jalanin, tapi kalau misalnya nggak nerima ya ngomong baik-baik sama orang tua. Kalau misalnya emang nggak mau apa yang mereka suruh gitu, daripada terujungnya debat Ya. ya kan. Oh, nih. Terus pertanyaan selanjutnya nih ya, misalkan ada teman kamu yang mereka tuh kayaknya nggak suka sama kamu, terus menyinggung gitu ya, kayak ngejar-ngejakin kamu, tanggapan kamu gimana sama mereka? Bisa aja, terus kayak ya udah hidup Sarah, hidup mereka kayak gitu, ya udah jalan Masing-masing aja gitu ya. Kalau begini, kalau misalnya lu mau temenan sama gue syukur, kalau enggak ya udah gitu, gue gak maksain, gak rugi juga tuh kalau lu gak temenan sama gue gitu. Lanjut terakhir nih ya, ini penting banget nih. Menurut kamu nih gimana kamu ngelola uang sama apa yang diberi sama orang tua kamu? Kira-kira gimana biar hemat gitu? Nabung 10.000 sehari, kamu 5.000 sehari, ya hitung aja 5 kali 30 berapa. Kalau enggak ya udah gak usah kemana-mana, di rumah aja rebahan. Oke, segitu aja wawancaranya. Makasih. Saya akan mewawancarai tahapan remaja. Yang saya bisa perkenalkan nama dan umur. Nama saya Clara Safitri, umur saya 17 tahun. Baik, saya akan mewawancarai mengenai tahapan remaja ya. Apa kesibukan atau kegiatan yang sedang dilakukan pada sekolah online sekarang? Karena kita kan sekarang sekolah online, semua apa-apa daring gitu ya. Jadi kesibukannya ya tugas lagi. Ya. Selain tugas apa kegiatan? Selain tugas apa ya di rumah aja. Sekarang kelas berapa? Kelas insya Allah naik kelas 3 SMA. SMA. Oh, bentar lagi lulus ya. Terus di mana sekolahnya? Di MAIPPA Cipulis, Purwakarta. Mondok banyak. Apa pesan dan kesan kamu selama belajar online? Kalau kesan tuh ya pasti belajar nggak bakal bisa dilupain, soalnya baru kali ini gitu belajar online. Kan sebelumnya ya tetap offline gitu, tetap muka gitu, baru pertama kali kayak gini, jadi ya bakal ingat terus satu kapan juga ya. Itunya apa sih perasaan kamu baru pertama kali online? Apa sih perasaan kamu pas online gitu? Ya Allah, di rumah itu kan lama banget ya, udah setahun lebih. Ada rasa gabut gitu. Gabut pasti itu males, kadang tuh males gitu ya. Kalau misalkan orang yang berpikir mungkin bakal mikirnya orang cuma online ini guru juga nggak tahu, jangan nggak usah gitu, tapi ya kembali ke diri kita masing-masing. Terus
pertanyaan selanjutnya, jika guru memberikan pekerjaan rumah, kamu mengerjakan atau tidak? Kan kalau di online kan suka ada yang enggak ya, soalnya kan nggak kelihatan sama gurunya nilainya. Terus kamu apa? Kerjain kadang-kadang ya, kalau misalkan nggak terlalu susah kerjain aja. Alhamdulillah baik banget dong. Baik ya. Iya. Di sini saya mau sedikit tanya-tanya nih Kak tentang gimana nih kepribadian dan karakter kakak sendiri gitu, boleh ya Kak? Oh iya, boleh nggak boleh. Nih sebelumnya nih Kak, nama kakak nih siapa dulu nih? Oh, nama saya Fitri Sakinatul Aisyah. Biasa dipanggilnya Fitri. Oh, Fitri. Fitri. Terus umur kakak nih berapa kalau boleh tahu? Umur saya sekarang sekitar 19 tahun. 19 tahun. Iya. Berarti bentar lagi ulang tahunnya kapan nih Kak? Masih lama sih, Desember ya. Desember. Berarti Iya. Desember ini 20 tahun dong. Iya. Terus gimana nih kesibukan kakak saat ini tuh apa? Kesibukan saya saat ini mungkin kuliah online ya. Kuliah aja. Iya, kuliah aja. Kuliah aja. Terus kalau misalnya ada waktu luang nih selain kuliah, apa nih yang kakak lakuin nih? Ngerjain tugas ya, karena tugasnya kan banyak banget ya kuliah online. Kalau nggak ngerjain tugas, main handphone. Iya, kalau nggak baca buku, ya random lah. Lebih suka nggak sih Kak kalau keluar-keluar gitu? Kadang suka, kadang enggak ya. Kadang suka di rumah, kadang suka keluar. Ya, tergantung mood aja sih. Terus ketika kakak nih Iya. setelah bangun tidur, kakak apa nih kakak lakuin setelah bangun tidur? Apakah langsung mandi ataukah ya berdiam diri dulu atau seperti apa? Ya seperti manusia pada umumnya, kalau bangun tidur buka mata dulu ya. Ya. Setelah buka mata, saya biasanya lihat handphone dulu. Apakah ada email masuk, tugas atau apa gitu. Oke. Terus gimana nih ketika ada kakak ketemu dengan teman atau orang baru, gimana nih reaksi kakak saat bertemu? Kalau bertemu orang baru yang belum kita kenal, canggung ya. Ya lebih baik menurut saya sih diem aja. Kakak tipikal yang Iya, diam yang diem aja gitu. Diem aja. Terus apa nih yang jikalau kakak dihadapkan suatu tekanan atau pada di bawah tekanan, gimana nih sikap dan reaksi kakak nih seperti apa? Kalau di bawah tekanan ya biasalah, panik ya. Kalau panik biasanya tangannya basah. Oh, oke. Ya kayak keringetan gitu. Iya. Panikan gitu ya kan? Ya panikan. Rasa salah. Tremor. Oke. Ya, tremor seperti itu. Terus ketika kakak nih udah merencanakan dan memikirkan sesuatu, tetapi nih yang kakak udah sudah rencanakan tidak sesuai dengan ekspektasi nih, gimana nih sih udah reaksi kakak saat dihadapkan seperti itu? Ya kalau nggak sesuai ekspektasi ya kecewa lah. Semua orang pasti kecewa kalau nggak sesuai ekspektasi. Terus gimana nih sikap kakak nih dalam ketika kakak dihadapkan seperti itu, gimana sikap kakak? Sedih ya, nangis dulu lah. Habis nangis ya udahlah, bangkit lagi, besok harus bisa gitu. Apakah terlalu dipikirkan atau gimana? Awal-awalnya dipikirin banget, lama-kelamaan juga bakal lupa sendiri, kayak bakal jadiin itu motivasi lah. Jadiin kegagalan itu jadi motivasi buat hidup kita gitu. Kayak pernah gak sih kakak tuh kayak depresi gitu sih, kayak stres gitu, atau terlalu memikirkan sekali gitu? Ya manusiawi ya kayak gitu. Kalau nggak punya beban hidup ya itu bukan manusia kayaknya deh. Ya pernah lah pasti. Terus gimana nih sikap kakak ketika di lingkungan kakak atau di teman-teman kakak ada yang mengkritik kakak nih, tapi kritikannya ini menurut kakak ini tidak membangun gitu, gimana nih sikap kakak? Dengerin tapi diabaikan aja, nggak usah masukin ke hati. Tidak terlalu memikirkan gitu ya? Nggak usah dipikirin lah. Tapi apakah kalau sebaliknya gimana nih kak? Tapi itu kritikannya emang menurut kakak Membangun. oke, ya betul. Kalau kritikan yang membangun ya dengerin, introspeksi diri, habis itu perbaiki gitu. Terus untuk zaman sekarang ya, menurut kakak ya
penampilan itu penting atau enggak? Kalau menurut saya penampilan itu penting karena setiap orang kan pertama kali kalau ketemu sama orang lain itu lihatnya penampilan dulu kan. Jadi kayak Kakak penting iya ya. penting sih. Terus kalau terakhir nikah nih ya, bagaimana nih di usia kakak yang sekarang ini 19 tahun, bagaimana kakak memanajemen uang? Gimana nih? Wah, manajemen keuangan masih susah ya. Kalau di umur segini tuh kita masih senang nongkrong main gitu. Jadi kalau buat manajemen keuangan sendiri menurut saya ya masih susah sih, belum terlalu bisa. Tipikal yang boros nih sih kakak ini. Sedikit sih, saya lebih boros ke jajan kayak makan gitu. Makanan. Saya kalau sama orang kalau makan ya udah gitu, ayo makan apa gitu. Masih ya kak. Iya. Mungkin itu aja sih kak pertanyaannya yang bisa saya ajukan. Halo Kak. Hai. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Sama aku juga. Kayaknya ceria banget nih kita berdua. Maaf banget ya ganggu waktunya. Tadi kita ketemu di jalan. Iya gak apa-apa. Tuh waktu itu hari ini tuh libur, nggak Lagi kerja. Iya lagi libur. Berarti emang udah kerja ya? Heeh. Wih. Alhamdulillah. Mantap. Oke nih aku di sini mau wawancara. Boleh kan? Boleh banget. Iya, boleh banget. Oke, baik banget. Kakaknya baik banget. Nah, yang pertama itu aku mau wawancara tentang kesibukan apa sih yang lagi dilakuin kakak sekarang? Sekarang kesibukannya tuh lagi kerja aja, kan udah masuk kerja. Ya udah kerja dan kerja. Oh iya, kakak baru lulus SMA. Aku lulusan tahun 2020. sama. Iya. Seumuran ya. Oke, yang kedua itu apa sih yang kakak lakuin saat ada waktu luang? Aku biasanya Aduh, tuh- mati. Aku biasanya tuh biasanya kalau nggak kerja, pulang kerja ya bantu orang tua gitu, terus bantuin ngurus adek juga gitu aja. Oh, oke. Berarti berbakti ya. Daripada gabut kan ya, liatin sosial media, mending bantu-bantu ibu. Bermanfaat gitu ya waktu luangnya. Nggak TikTokan. Nah, jadi yang ketiga itu apa sih yang lagi kakak lakuin? Misalnya kalau habis bangun tidur, kakak ngelakuin apa aja tuh? Yang pertama pasti buka HP, lihat di HP itu, terus ya bangun, mandi, kayak gitu aja kesehariannya gitu. Langsung berangkat kerja. Kalau misalnya kakak kerja itu seminggu berapa kali sih? Dari Senin sampai Sabtu, minggunya baru libur. Berarti cuma 1 hari ya. Iya. Berjuang nafkah ya, mencari nafkah. Nah, terus juga reaksi kakak ketika bertemu sama teman atau orang baru di luar gini. Nah, kan kakak sekarang baru kerja ya, baru kan kerjanya baru berapa ini? Baru sebulanan. Wah, anget banget kan. Nah, pasti ketemu rekan-rekan baru kan. Nah, itu reaksi kakak gimana sih pertamanya? Awalnya sih malu ya, pasti ya ketemu orang baru gitu, malu-malu dulu gitu. Udah sih malu-malu. Nah, kalau abis malu-malu gitu, pasti kan pengen ngobrol, pengen deket. Nah, apa sih yang biasanya dilakuin sama kakak? Akunya berusaha ngakrabin aja gitu, ngajak ngobrol duluan sama yang senior di sana gitu. Ya udah gitu aja. Bagus. Biar nambah wawasan juga kan ya. Tanya-tanya tentang kerjaan gitu, gimana gitu. Iya, sharing-sharing. Heeh. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih sikap kakak ketika mendapat kritikan dari orang lain? Mungkin dari rekan kakak, teman kakak, sahabat, atau misalnya dari atasan-atasan di kerja, di tempat kerja. Tapi kritikan itu nggak membangun kakak gitu. Tanggapannya gimana? Yang pertama pasti didengerin dulu ya. Karena kan untuk menghargai, Nah, dengerin iya, dulu. betul. Terus udah didengerin ya udah jangan dimasukin ke hati, udah dengerin aja gitu aja udah cuma. Nah, iya. Bagus ya, berarti untuk menghargai emang itu bagus banget, didengerin dulu ya.
baru kita rangsang lagi kritikannya. Menurut kita penting gak nih kritikannya gitu. Kalau misalnya penting pasti dilakuin ya Iya, kan. betul. Nah, menurut kakak penampilan itu kan sekarang banyak banget kan orang yang ngelihat orang lain tuh kayak dari covernya dulu, ya kan. Iya. Banyak banget. Kalau misalnya covernya kurang menarik, dilihatnya pasti kayak udah beranggapan aneh aja. Nah, menurut kakak untuk dunia sekarang itu, di zaman sekarang penampilan penting gak sih? Yang jelas sih penting, karena kan orang-orang pasti ngelihatnya dari covernya dulu. Kalau Iya, covernya betul. bagus, dia juga berpikirnya bakalan ya good attitude lah Iya, gitu. betul, iya. Iya. Ya berarti penting ya untuk Iya. saat ini ya. Nah, terus yang terakhir nih, bagaimana kakak memanage waktu sama uang? Itu kan susah banget tuh biasanya. Ini aku buat pertanyaan yang mungkin bakal bisa memotivasi teman-teman gitu yang nonton. Aduh, motivasi. Gimana Ya, nih? kalau manage waktu sih kan sekarang aku kerja ya, tergantung shiftnya juga Oh, iya. kan. Terus kalau misalnya pulang shift, kalau misalnya malam ya palingnya langsung tidur. Kalau misalnya masih siang kan shift 1 kan pulangnya siang, Iya. bantu-bantu orang tua dulu gitu waktunya. Iya. Baru istirahat gitu. Ya udah sih gitu aja. Kalau misalnya uang, kalau udah dapat gaji nih, aku pisahin nanti di dompet. Yang satu misalnya untuk orang tua, yang satu lagi yang kan ada beberapa tempat itu di dompet kan Iya. ya. Terus yang satu lagi ada yang buat adek, terus buat keperluan aku sendiri juga. Terus kalau yang sisanya baru ditabungin Nah, gitu. iya, bagus banget, bermanfaat sekali ya wawancara ini. Ini lagi hujan tapi kakak sempetnya dateng nyempetin waktu, padahal ketemu di jalan kan ya. Aku juga takut kayaknya ini seumuran atau lebih atas nih, boleh deh dicoba gitu. Ternyata kakaknya mau. Ya udah deh, aku langsung bawa ke sini. Terus jadi punya teman baru juga kan. Saudara baru. Iya. Jadi aku juga banyak banget motivasi dari kakak ini, dari wawancara ini. Jawabannya bagus-bagus semua. Jadi aku juga bisa mempelajari dari kakaknya ini. Terima kasih Kak untuk waktunya. Semoga ketemu lagi. Kapan-kapan kita pasti harus main ya. Pasti. Oke. Sekian ya Kak, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.